Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasan yang keberapa ini? 8. Kemarin sampai berapa? Bahasan ke? Sekarang ke-8 Saminah. 8 ya? 8 coba mana? Ini Ar-Rabi'ah. As-Sabi'ah 7. Kayaknya ini deh, Bu. As-Sadisah deh. Sadisah sudah kan? As-Sadisah udah ya? Sudah. Sabi'ah sudah. Sabi'ah sudah? Sudah. Oke, berarti ini ya Saminah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, As-Saminah malah sudah juga. Saya masih ingat nih, Al-Khaitin Mustadikin sudah. Kemarin Jundab kan sudah ya? Itu ada. Berarti At-Tasi'ah ke-9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'al muslimuna ala annahu laisa fi sihri ma yaf'alullahu indahu inzalal jarad. Ajma'al muslimuna, para ulama bersepakat ala annahu laisa fi sihri, bahwa di dalam sihir itu tidak ada ma yaf'alullahu indah, apa yang dilakukan oleh Allah terkait dengan inzalal jarad, menurunkan belalang ya. Jarad itu apa? Belalang ya. Wal ummal dan kutu, wazofadi' dan katak. Wa falqal bahri dan membelah lautan, wa qalbal 'asa dan mengubah tongkat, wa ihya'al mauta dan menghidupkan orang mati, wa intaqal ujama dan membuat orang ajam bisa bicara dalam bahasa Arab. Natoko itu artinya bicara, intok berarti membisahkan untuk bicara ya, memungkinkan untuk bicara orang-orang ajam ya, dengan bahasa Arab. Wa amsala dzalika dan hal-hal serupa itu min azimi ayatir rusuli, terkait dengan keagungan tanda-tanda kerasulan alaihissalam ya, tanda-tanda keagungan para rasul alaihissalam. Nah, ini yang disebutkan itu inzalul jarad, itu mukjizatnya Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa mendatangkan dengan mukjizat dari Allah ke istana Firaun belalang, kutu, katak. Itu tiba-tiba istananya Firaun itu diserbu ya oleh serangkaian binatang ya, binatang melata. Itu yang kemudian membanjiri istana Firaun dan membuat Firaun itu gentar. Itu mukjizat itu bukan sihir. Itu bukan sihir. Jadi mekanisme kerjanya itu mekanisme mukjizat untuk menggentarkan lawan dan menunjukkan kebenaran risalah para nabi. Dan itu tentu saja berbeda dengan model sihir. Nah, itu ajma'al muslimuna ala annahu laisa fi sihri ma yaf'alullahu indahu inzalal jarad wa akhirih. Fahadha wa nahwuhu mimma yajibul qat'u bi annahu la yakunu wa la yaf'aluhu Allahu inda iradatis sahir. Fahadha wa nahwuhu, maka yang serupa ini mimma yajibul qat'u, sesuatu yang harus diyakini kebenarannya ya. Ini qat'i, kepastian kebenarannya, bi annahu la yakunu wala yaf'aluhu Allahu inda iradatis sahir. Karena yang demikian ini tidak ada dan tidak dilakukan oleh Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh tukang sihir. Qala al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Thayyib wa innama mana'na dzalika bil ijma' walau lahu la ajazna. Kita sepakat untuk melarang hal ini, kalau enggak nanti kita membolehkannya. Artinya meskipun sesuatu itu sifatnya luar biasa, sihir itu juga luar biasa, mukjizat juga luar biasa, tetapi mekanisme cara kerjanya itu berbeda. Itu yang luar biasa itu artinya sesuatu itu di luar kebiasaan normal. Mukjizat itu juga di luar kebiasaan normal. Karena apa ya? Karena melampaui sunnatullah. Misalnya kalau
Sunnatullah ya, fungsi kerja daripada api apa? Membakar. Tapi karena mukjizat, api itu redam, api itu jinak tidak menjalankan fungsinya untuk membakar. Itu namanya mengingkari atau menyelisihi sunnatullah. Sunnatullah itu hukum alam yang normal. Itu mekanisme kerja mukjizat itu seperti itu. Lah, sihir kadang dengan rekayasa tertentu bisa mirip seperti mukjizat. Meskipun tentu saja berbeda. Al-ashiratu, bahasan yang ke-10, fil farqi baina sihri wal mu'jizati, terkait dengan perbedaan sihir dan mukjizat. Qala ulama'una, para ulama kami Malikiyah berkata, as-sihru yujadu minas sahir wa ghairihi. Sihir itu ditemukan dari ahli sihir dan lainnya. Waqad yakunu jama'atun ya'rifunahu wa yumkinuhum al-itsyanu bihi. Dan kadang sekelompok orang itu sama-sama ngerti sihir. Wa yumkinuhum al-itsyanu bihi fi waqtin wahidin. Dan mungkin saja bagi mereka itu untuk mendatangkan cara sihir seperti itu di waktu yang sama. Itu. Jadi di tempat A itu ada pelaku sihir, dia menggelar sihirnya. Di tempat B, tukang sihir lain juga menggelar pertunjukan serupa. Artinya apa? Sihir itu bisa diduplikasi. Makanya wa yumkinuhum al-itsyanu bihi fi waqtin wahidin. Karena apa? Cara kerja sihir itu sama. Sehingga bisa diduplikasi. Cara kerja sihir adalah mengelabui indera manusia, kelemahannya, keterbatasannya, kemudian dengan teknik rekayasa tertentu menciptakan bayangan, menciptakan khayalan sehingga sesuatu itu wujud padahal sebenarnya tidak. Wal mu'jizatu la yumakkinullahu ahadan ayyatiya bimithliha wa bimu'aradatiha. Sementara mukjizat itu tidak mungkin Allah datangkan kepada seseorang serupanya. Dan juga tidak mungkin ada yang bisa melawannya. Mu'aradhah itu menentang atau melawannya. Summas sahiru, dan lantas ya tukang sihir itu lam yadda'in nubuwah, tidak mendaku, tidak mengklaim kenabian. Falladhi yasdur minhu mutamayyizun 'anil mu'jizah. Maka yang datang dari ahli sihir itu berbeda dengan mukjizat. Fa innal mu'jizata syartuha iqtiranu da'wan nubuwah. Maka mukjizat itu syaratnya adalah disertai dengan klaim kenabian, wa tahaddi biha ini, dan menantang orang untuk melawan mukjizat itu. Nah, pokoknya ciri-ciri mukjizat, namanya juga mukjizat. A'jaza yu'jizu, itu artinya kekuatan yang melemahkan. Kekuatan yang membuat lawannya itu gentar, itu namanya mukjizat. Kalau ajuza itu artinya lemah, kalau ajaza melemahkan. Mukjizat itu kemampuannya menundukkan lawan. Karena dia bisa menundukkan lawan, disertai dengan tantangan. Ayo kalau kalian bisa melawannya. Nah, itu ciri-ciri mukjizat. Maka Al-Quran itu juga mukjizat karena disertai dengan tantangan. Ya kan? Makanya disebutkan di ayat itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu. Makanya kalau kamu masih ragu, ya udah datangkan yang serupa dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu disertai dengan tantangan. Semua mukjizat itu karakternya adalah menantang. Ya, karena apa? Ya pasti benar. Kalau nggak benar itu pasti ngeper ya. Ngeper itu jangan-jangan nanti kalah. Tapi kalau mukjizat itu pasti menang, pasti benar, sehingga disertai dengan at-tahaddi, tantangan. Kama taqaddama fi muqaddimatil kitab, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam pembukaan kitab. Al-Hadiyah Asyara, bahasannya ke-11. Wahtalafal fuqaha'u fi hukmi sahiri al-muslimi wal-dhimmi. Para ahli fikih itu berbeda pendapat terkait hukum tukang sihir muslim dan dhimmi, non-muslim. Fadhahaba Malik ila annal muslima idza sahara bi nafsihi bi kalamin yakunu kufrun yuqtal wala yustatab. Maka Imam Maliki berpendapat kalau ada orang Islam melakukan sihir dengan cara
mantra-mantra yakunu kufron yang membuat dia itu kafir, yuqtalu maka dia dibunuh, wala yustatabu dan tidak diajak taubat, tidak diminta untuk taubat. Wala tuqbalu taubatuhu dan juga tidak diterima taubatnya. Li'annahu amrun yastasirru bi. Kenapa tidak disuruh tobat? Karena perkara sihir itu amrun, sesuatu yastasirru bi, yang sifatnya itu tersamar. Kazindik, sebagaimana perbuatan zindik, dia tersamar. Pelaku zindik itu tersamar perbuatannya. Wazani dan juga pelaku zina, dia juga tersamar. Nggak ada yang kemudian orang zina dan mujahir terang-terangan. Kalau mujahir karuan kan biasanya kan ngumpet ya. Itu amrun yastasirubi. Santet juga sama, perkara yang sifatnya tersamar. Kalau tersamar, itu terus gimana memastikan bahwa dia itu pelakunya dan kemudian nyuruh tobat. Gitu. Wali anna Allah Ta'ala sama as-sihra kufron. Karena Allah itu menyebut sihir itu dengan kata ganti kafir. Biqaulihi ta'ala dengan firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma yu'allimani min ahadin, Harut Marut itu tidak mengajarkan kepada seorang pun hatta yaqula, hingga keduanya itu berkata, innama nahnu fitnatun, kami ini hanya ujian, fala takfur maka jangan kalian kufur. Kufur ini jangan kalian ikut belajar ilmu sihir. Jadi diuji malaikat itu sebagai pengujinya. Wa qaulu Ahmad wa Ahmad ibnu Hanbal wa Abi Thawr wa Ishaq wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Ini pendapatnya Imam Hambali, Abu Thawr, Ishaq bin Rahaweh, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Waruya qatlus sahir an Umar, diriwayatkan tentang hukuman bagi seorang ahli sihir itu dengan dibunuh, itu riwayat ya, riwayat dari Umar, dari Utsman, dari Abdullah bin Umar, dari Hafsah, dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Qais bin Sa'ad, wa an sab'ah minat tabi'in, dan 7 orang tabi'in. Jadi ada riwayat lain, ya, tukang sihir itu dibunuh. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah, haddus sahiri dzurbatun bisayfi. Hukuman bagi ahli sihir adalah dibunuh dengan dipenggal. Kharrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi walaisa bil qawiyyi, hadis ini tidak kuat. Sebab infarada bi Ismail bin Muslim wa huwa dhaifun indahum, hadis ini jalur periwayatannya itu tunggal, infaroda itu ngijeni, itu artinya sendirian, Ismail bin Muslim, dan orang ini dhaifun indahu, menurut kalangan ahli hadis itu dhaif. Wa rawahu Ibnu Uyainah an Ismail bin Muslim anil Hasan mursalan, ya, diriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah dari Ismail bin Muslim dari Hasan itu mursal itu terpotong ya, mursal. Wa minhum man ja'alahu anil Hasan an Jundab. Ada juga yang langsung jalur riwayatnya itu dari Hasan, dari Jundab. Jundab tadi itu yang disebut eksekutor, pembeda antara hak dengan batil. Karena ada tukang tenung yang peragaan, kemudian jengkel Jundab ini. Wah, ini gawe-gawe. Hanya dieksekusi. Qala Ibnu Mundzir, waqad rawaina an Aisyata annaha ba'at sahiratan kanat sihratuha kanat saharatha wa ja'alat thamanaha fi riqabi. Ini ada riwayat Ibnu Mundzir ya. Waqad rawaina, kata Ibnu Mundzir, kami telah meriwayatkan an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, annaha ba'at, dia itu menjual sahiratan, seorang perempuan ahli sihir, kanat saharatha, yang telah menyihirnya, wa ja'alat thamanaha fi riqabi, dan membuat ya, menjadikan harganya atau uang hasil penjualannya itu fi riqabi, untuk membebaskan budak. Jadi Rasulullah pernah disihir, Sayyidah Aisyah juga pernah disihir. Nah, kemudian yang menyihir Sayyidah Aisyah itu dijual ya, dijual dan harganya dipakai untuk membebaskan budak. Ya, itu. Jadi karena dia
dijual itu berarti ya sama dengan budak ya. Yang boleh diperjualbelikan itu siapa? Tidak kan? Nah, jadi kalau pelaku sihir itu statusnya di dalam fikih itu seperti budak boleh diperjualbelikan. Kafarohnya itu dijual kemudian dipakai untuk membebaskan budak yang lain. Jadi dia menjadi budak untuk memerdekakan orang lain. Qala Ibnu Munzir, berkata Ibnu Munzir, wa idza aqarra ar-rajulu annahu sahara bi kalamin yakunu kufra. Jika ada seseorang itu mengakui bahwa dia melakukan sihir bi kalamin dengan mantra-mantra yakunu kufron, yang sifatnya itu kafir, mantra-mantranya itu mantra kekafiran, wajib qatluhu illam yatub, maka dia wajib dibunuh jika dia tidak tobat. Wa kadzalika law thabatat bihi alai bayyinah. Begitu juga kalau misalnya aksinya itu dipersaksikan oleh seorang saksi, wa wasofatil bayyinatu kalaman yakunu kufron, dan bukti menunjukkan, ya, saksi itu menunjukkan bahwa dia itu menggunakan mantra yang isinya kekafiran. Ya. Wa in kanal kalam, ya, jadi dia itu dibunuh. Ya, dia itu dibunuh jika menggunakan kalam atau mantra atau jampi-jampi yang sifatnya kafir. Ya, dibunuh jika tidak tobat. Begitu juga kalau aksinya itu memang didukung oleh bukti, ya, didukung oleh saksi. Tapi ada nggak sih orang? Ya mungkin ada aja. Nah, misalnya orang mendatangi dukun, ya, dukun itu diminta untuk nyantet orang. Ya, diminta untuk nyantet orang. Dia ada di situ karena dia harus mendikte, ini yang disantet namanya ini, rumahnya ini, ya, alamatnya ini, bin ini, itu. Nah, kemudian dia dengar itu dukunnya itu campa-campi, minta kepada dedemit itulah, ya. Berarti ada saksinya. Kemudian saksinya bilang memang betul kok. Nah, pelakunya ini kemudian tobat. Dan kemudian bilang dukun itu memang pakai jambi-jambi kafir. Nah, berarti kan jelas. Nah, kalau dukun ini nggak mau tobat, berarti dia dibunuh. Tapi kalau mau tobat dan berjanji meninggalkan perdukunannya yang kafir itu, maka dia tidak boleh dibunuh. Jadi di dalam konteks ini perbedaan ulama terjadi tentang hukuman bagi pelaku sihir. Jadi pendapat yang pertama apa? Dibunuh. Pendapat yang kedua tidak dibunuh, karena ada case lain. Case lain Sayyidah Aisyah itu disantet dan pelakunya tidak dibunuh tapi dijual. Ya, nah ini ada elaborasi yang lain. Kalau misalnya tidak dibunuh, dia disuruh tobat. Kalau sudah tobat ya sudah, ya sudah. Wa in kanal kalamu alladzi dzakara annahu sahara bi laisa bi kufrin. Jika jampi-jampi yang dia pakai untuk melakukan sihir itu tidak kafir, lam yajuz qatluhu, maka dia tidak boleh dibunuh. Fa in kana ahdatsa fil mashuri jinayatan. Jika sihir itu ahdatsa itu menimbulkan fil mashuri di orang yang disihir itu jinayatan itu luka. Tujibu al-qososa, yang luka itu jinayah atau pidana itu menimbulkan kisos. Artinya apa? Kalau misalnya melukai mata, itu kan berarti kisos, membuat anggota badan itu jadi lumpuh misalnya. Itu kan berarti membolehkan kisos, atau bahkan menimbulkan orang lain itu mati. Itu pidana yang menimbulkan kisos. Uktuso, maka dia dikisos minhu ingkana amadadzalika, ya, dia dikisos akibat perbuatannya itu jika dia memang amadadzalika, sengaja. Jadi memang dia sengaja untuk melukai, ya, dia sengaja untuk menimbulkan celaka kepada orang lain sehingga akibatnya adalah organ tubuhnya itu rusak semuanya atau salah satunya, maka dia dikisos dengan hukuman sepadan. Kalau misalnya yang dibuat cacat itu adalah matanya jadi buta, maka dia harus dibuat buta. Wa in kana mimma la qisasa fihi. Apabila jinayah itu sesuatu yang tidak menimbulkan hukuman kisos, fa fihi diyatu dzalika, maka di situ hanya diat, ya, diminta tebusan. Qala Ibnu Munzir, berkata Ibnu Munzir, wa idza ikhtalafa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mas'alah. Jika para sahabat Nabi itu berbeda pendapat dalam satu masalah,
wajaba ittiba'u asbahihim bil kitab wa sunnah. Maka yang wajib diikuti adalah yang paling serupa dengan kitab dan sunnah. Ya, yang paling mirip, yang paling dekat dengan kitab dan sunnah. Waqat ya juzu, dan terkadang ya waqat kemudian pakai fi'il mudhari itu berarti dilalah ya, petunjuk kepada terkadang ya, terkadang kolo-kolo. Waqat ya juzu, dan terkadang ayyakuna sihru, sihir itu alladzi amara man amara minhum biqatsli sahiri sihron yakunu kufron. Terkadang sihir yang dihukumi sebagai bentuk pidana yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, pelakunya itu diperintahkan untuk dibunuh, itu sihron yakunu kufron, sihir yang adalah kekafiran, sihir yang bentuknya itu mantra-mantra, jimat-jimat kekafiran. Fayakunu dzalika muwafiqan li sunnati Rasulillah. Maka yang demikian itu juga sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi jangan-jangan kalau ada ulama berpendapat bahwa hukuman bagi penyihir itu adalah dibunuh, memang sihirnya itu, santetnya itu, tekniknya itu ya teknik kafir. Sehingga diminta untuk dibunuh. Dan ini sesuai juga dengan sunnah Rasulullah. Ada hadis haddus sahiri dzurbuhu bisayfi. Maka hadnya bagi para penyihir itu adalah dipenggal kepalanya, pokoknya dibunuh lah. Itu berarti itu sihir yang kafir. Wa yahtamilu, dan terkadang juga antakuna Aisyah, wa yahtamilu, dan mungkin antakuna Aisyah radhiyallahu anha amarat bi bai'i sahiratin lam yakun sihruha kufron. Dan mungkin ketika Sayyidah Aisyah itu memerintahkan untuk menjual wanita tukang sihir itu karena sihirnya bukan sihir kafir. Jadi cuma dijual, hukumnya itu dijual, kemudian uangnya itu dipakai untuk memerdekakan budak. Jadi bukan dibunuh ya. Fa ini tajja muhtajun bi hadisi Jundab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang itu berargumen dengan hadisnya Jundab, haddus sahiri dzurbatun bisayf. Hukuman bagi ahli sihir adalah dzurbatun bisayf, dipenggal dengan pedang. Falau sahha, andai kata hadis ini sahih, lahtamala ayyakuna amara biqatli sahir, maka mungkin saja Rasulullah itu perintah untuk membunuh tukang sihir alladzi yakunu sihru kufron, yang sihirnya itu sihir kafir. Fayakunu dzalika muwafiqon, maka yang demikian itu juga cocok lil akhbar, dengan riwayat allati ja'at anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dari riwayat dari Rasulullah annahu qala, bahwa Rasulullah itu bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salatin. Kata Rasulullah itu selamanya darah orang muslim itu tidak halal kecuali hanya dengan 3 hal. Kata Rasulullah, ya hanya dengan 3 hal. 3 hal itu ya maksudnya tidak persis 3 hal itu, tetapi ini klaster hukum 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama as-sayyib az-zani. Jadi orang tua yang sudah menikah yang kemudian berzina itu darahnya halal dengan cara dirajam, ya boleh. Yang kedua apa? Yang kedua an-nafsu bin nafsi. Ini hukuman kisos. Jadi klaster hukuman zina, klaster hukuman kisos, ya an-nafsu bin nafsi. Jadi kalau ada orang melukai, membunuh orang muslim lain, maka darahnya menjadi halal. Yang ketiga apa? At-tarik lidinihi al-mufarik lil jamaah. Orang murtad, orang yang meninggalkan agamanya kemudian bikin gerakan perlawanan, pembangkangan. At-tarik lidinihi al-mufarik lil jamaah. Dia kemudian berpisah dengan kelompok, dengan jamaah. Jadi begitu dia murtad, dia kemudian meninggalkan Darul Islam dan kemudian ya melawan orang Islam. Nah, itu darahnya menjadi halal. Jadi darah orang Islam itu hanya halal karena 3 hal. Ya, nah di sini tidak termasuk sihir, ya gitu loh. Di sini tidak termasuk pelaku santet. Nah, kalau pelaku santet ya tadi yang memang kemudian membuat dia menjadi kafir, jadi yang membuat darahnya itu halal itu kafirnya itu, bukan santetnya.
Nah, kalau santetnya itu tidak pakai mantra-mantra kafir, maka tidak layak untuk dibunuh. Karena orang Islam hanya boleh dibunuh karena 3 hal. Itu hukum fikih ini pasti ya mau tidak mau harus kita ya, terima sebagai perbedaan pendapat. Kultu, ini pendapat saya ya, Qurtubi. Wahada sahihun, dan pendapat seperti ini benar. Wa tima'ul muslimina mahdzuratun la tustabahu illa biyaqinin. Darah orang Islam itu mahdzurah, itu haram disentuh, la tustabahu, tidak boleh ya dilanggar illa biyaqinin, kecuali dengan cara yang meyakinkan. Nah, sementara santet ini barang yang istisrar ya, barang rahasia yang tersamar. Wala yaqina mal ikhtilaf, dan tidak ada keyakinan kalau di situ masih perbedaan pendapat. Wallahu taala a'lam. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata begini, in qala ahlus sina'ah, jika para ahli, nah, sina'ah itu apa? Rekayasa sihir ya berarti kalau di sini ya. Sina'ah itu bisa artinya industri, karena sona'a yasna itu melakukan ya, membuat ya. Nah, kalau di sini berarti ahlus sina'ah teknik rekayasa okultisme, apa ya? Rekayasa sihir itu. Inna sihra, sesungguhnya sihir la yatimmu illa ma'al kufri wal istikbari. Itu nggak mungkin terjadi kecuali dengan melakukan perbuatan kafir wal istikbari dan takabur, istikbar, mengagungkan selain Allah. Au ta'dhimi syaitani, atau mengkultuskan setan. Fasihru idzan dalun al kufri, maka sihir di sini ini pasti menunjukkan kekafiran. Ala hadza taqdiri, di atas ketentuan ini, wallahu taala alam. Jadi menurut ahli sihir itu, para perancang, para perencana sihir itu, nggak mungkin sihir itu bisa tandes ya, bisa terjadi kalau tidak pakai tenaga setan, kalau tidak pakai munajat dengan setan ya, mintanya sama setan, bisik-bisiknya sama setan. Jadi pasti nggak paten itu kira-kira. Inna sirra la yatimu, sihir nggak akan paten kecuali dengan menempuh jalur kekafiran menurut ahli sina'ah. Itu artinya kalau dia mau melakukan sihir ya harus kondang gitu. Kondangnya itu ya dengan sambat kepada setan. Kalau nggak terjadi itu. Nggak terjadi paten itu loh, nggak paten sihirnya. Waru yang Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, la yuqtalus sahiru illa ayyaqtula bisihrihi. Ahli sihir itu tidak boleh dibunuh kecuali berdampak membunuh orang yang disihir. Jadi kalau misalnya akibat dari santetnya itu nggak bikin orang lain sampai mati, itu nggak boleh dibuat mati. Kecuali kalau memang santetnya itu bikin orang lain itu mati, maka dia boleh dibuat mati. Itu menurut Imam Syafi'i. Wa yaqulu, tapi ada ketentuan lainnya. Dan kemudian orang sihirnya itu berkata, ta'ammattu al-qatla, memang sengaja aku santet dia biar mati. Jadi memang tujuan saya itu mati. Bikin orang lain itu mati. Wa ingkola, tapi kalau dia bilangnya begini, tukang sihirnya itu, lam ata'ammathu, aku tidak sengaja membunuhnya, lam yuktal, maka nggak boleh dibunuh. Wah, aku ini sebenarnya nyantet dia itu, ngemeden-meden nih, hanya untuk menakutilah, kok ternyata bablas, mati. Nah, itu nggak boleh dibunuh menurut Imam Syafi'i. Wa kanat fihi ad-diyatu kaqatlil khata'i. Dia hanya diminta membayar diat ya, tebusan sebagaimana hukuman tersalah ya, hukuman salah sasaran ya. Kaqatlil khata'i itu artinya pembunuhan tersalah. Tidak bukan amat ya. Kalau qatlul amdi ya hukumannya dibunuh. Tapi kalau dia meleset ya, mestinya dosisnya itu nggak sampai bikin orang mati lah, kok sampai ternyata mati ya, itu dianggap setara dengan qatlul khata ya, qatlul khata, pembunuhan tersalah. Jadi hukumannya bukan qisas tetapi diat. Wa in adharra bihi, jika kemudian dampaknya itu membuat orang celaka ya, adharra itu membuat mudarat ya, celaka tapi tidak sampai mati, udiba ala qadri dzarari, maka dia dihukum sesuai dengan kadar kecelakaan ya, kadar kecelakaan yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya
ya santetnya itu bikin orang deglek, ya dia harus dihukum dengan cara dideglekkan juga. Kalau misalnya matanya itu cacat sebelah kanan, ya dihukum dengan cara serupa. Kira-kira begitu menurut Imam Syafi'i. Nah, tapi dibantah ini sama Ibnul Arabi. Qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, wa hadza batilun, pendapat Imam Syafi'i ini batil min wajhaini, dari dua jalur, ya, dari dua pandangan, dari dua sudut itu batil pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam pendapat yang begini juga dibantah oleh orang yang statusnya itu bukan mujtahid mustaqil. Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi itu bukan mujtahid mustaqil. Tapi dalam hal-hal tertentu ya boleh ngelawan, boleh balelo kalau dianggap tidak cocok gitu loh. Karena ini perkara yang jelimet ya, perkara furu'iyah yang rumit. Ahaduma, menurut Ibnul Arabi, annahu lam ya'lam as-sihr. Imam Syafi'i itu nggak ngerti perkara sihir. Wa haqiqatuhu annahu kalamun mu'allafun yu'adzamu bi ghairullah. Hakikat sihir itu adalah jimat yang dibuat untuk mengkultuskan selain Allah. Wa tunsabu ilahi al-maqadir wal kainat, dan kemudian yang selain Allah itu dinisbahkan kepada ketentuan-ketentuan dan alam semesta. Itu. Jadi manjurnya santet itu memang dengan cara meminta kepada selain Allah. Karena Allah itu kekuatan hak, sementara santet itu batil. Barang batil itu ya jalur sanatnya itu kebatilan. Itu jadi bukan mengagungkan Allah, tapi mengagungkan setan. Nah kok kemudian masih ada ruang toleransi, kira-kira begitu. Nah, itu menurut Ibnul Arabi itu nggak ngerti itu Imam Syafi'i itu. Wathani, ini pendapat yang sudut yang kedua. Annallaha subhanahu qad sarraha fi kitabihi bi annahu kufrun. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bi annahu kufrun, sihir itu kafir. Faqala, maka redaksi di dalam Al-Qur'an, wa maka para Sulaiman tidaklah kafir. Nah, kata kafir ini pengganti saharo, ya, pengganti dari saharo, tapi saharo diganti dengan kafaro karena saking dekatnya atau identiknya sihir itu dengan kafir. Biqaulis sihri, dengan sebagai ganti kata sihir. Walakinna syayatina kafaru bihi wa bita'limihi, dan juga disebutkan di dalam ayat walakinna syayatina kafaru bihi wa bita'limihi, ya, karena sebab sihir dan sebab mengajarkan sihir, jadi mereka menjadi kafir. Wa Harut wa Marut yakulani, dan Harut Marut itu dua malaikat ini berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini fitnah fala takfur, maka jangan kalian kafir. Kafir di sini jangan kalian belajar ilmu sihir. Wa hadza ta'kidun lil bayani, maka ini penguat untuk penjelasan. Kok Imam Syafi'i kok bilang sihir itu tidak mendatangkan hukuman bunuh, ya. Itu kan berarti menganggap dia tidak kafir. Padahal begitu dia melakukan sihir itu dia langsung murtad. Dia langsung jadi kafir. Karena apa ya, memang kafir itu password, sihir itu passwordnya itu ya password kekafiran. Dan yang kedua, karena Al-Quran itu mengganti redaksi, ya, redaksi saharo dengan kafaro. Itu ya petunjuk yang jelas, ya, bahwa kafir itu, sihir itu identik dengan kafir. Ihtajja ashabu Malik bi annahu la tuqbalu taubatu. Ya, para ulama Malikiyah itu berhujjah bahwa ahli sihir itu la tuqbalu taubatuhu, tidak diterima tobatnya. Li'anna sihra batinun la yudhiruhu sahibuhu. Kenapa enggak diterima tobatnya? Karena sihir itu barang tidak kasat mata, ya, yang tidak ditunjukkan oleh pelakunya. Fala tu'rafu taubatuhu, maka tobatnya juga tidak bisa diidentifikasi, nggak bisa diketahui. Kazindiki, sebagaimana pelaku zindik. Wa innama yustatabu man azharo al-kufra murtaddan. Yang bisa diminta tobat itu orang yang jelas menunjukkan kekafirannya, ya, murtaddan, ya, seperti halnya orang murtad.
Kalau dia misalnya terang-terangan, aku ahli sihir, aku dukun, bisa mematikan orang hidup, nah itu berarti dia azharo al-kufr. Itu yang boleh diminta untuk tobat. Sementara yang diem-diem tadi, nyambi profesinya itu, mungkin kesehariannya dia itu normal, tapi kemudian punya linuweh gitu ya, jadi dukun juga. Nah, itu kemudian dia semi-semi menyamarkan kemampuannya, nah, itu berarti kan gimana, susah orang mengidentifikasi dia itu ahli sihir. Itu karena tidak jihar ya, dia tidak terang-terangan. Qala Malik, Imam Malik berkata, fa in ja'a as-sahiru awiz zindiqu ta'iban qabla ayyushada 'alaihima qubilat taubatuhuma. Kalau ahli sihir atau orang zindik itu tobat sebelum dipersaksikan, ya, dipersaksikan perbuatannya, atau konangan, sebelum konangan, kubilat taubatuhum, tobatnya itu diterima. Wal hujjah lidzalika qaulu ta'ala, hujjah bagi pendapat semacam ini adalah firman Allah, falam yaku yang fa'hum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka tidaklah berguna iman mereka ketika sudah mendekati, sudah melihat azab kami. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi tobat, ya, sudah ada lagi tobat ketika orang itu sudah di luar dunia, ya, sudah nanti di akhirat sudah nggak ada tobat itu. Orang sudah mati itu ya transit di alam barzah, kemudian nunggu keputusan. Nah, selagi di dunia itu masih bisa. Makanya yang bisa bermanfaat itu iman sebelum dihukum, ya, iman sebelum diazab. Kayak Firaun, dia klekar-klekar itu sebenarnya sudah mau mengakui, lisannya itu sudah mau ikrar, memang Tuhannya Musa, Bani Israel itu Tuhan yang sejati. Kalau saya ini hanya ngaku-ngaku Tuhan. Makanya saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi ya nggak terima malaikat Jibril. Enak aja itu. Sepanjang hidup, seumur-umur dia mengaku Tuhan dan kafir. Kok tiba-tiba menjelang mati sudah tenggelam itu berarti sudah ro'au ba'sana ya. Sudah dihukum karena kekafirannya itu, kok kemudian mau syahadat, atau Jibril jengkel itu dimasukkan mulutnya itu, dimasukkan tanah itu ke kerongkongannya sehingga nggak bisa mengucapkan ikrar itu. Artinya apa ya? Sudah melihat hukuman Allah atas kekafirannya. Sebelum itu pintu tobat masih terbuka. Fadalla ala annahu kana yanfa'uhum imanum qabla nuzulil adzab. Maka yang ayat ini menunjukkan iman ya itu masih bisa diterima sebelum datangnya azab. Fakadzalika hadzani, begitu juga dua hal ini. Ats-tsani asyra, bahasan yang ke-12. Wa amma sahirudz dzimmah. Adapun tukang sihir dari kalangan non-muslim, fakila, maka menurut satu pendapat yuktal, dia itu dibunuh. Waqala Malik, Imam Malik berkata, la yuktalu illa ingqatala bisihrihi. Dia tidak dibunuh kecuali sihirnya itu berdampak terbunuhnya orang lain. Wa yalmanu majana, dan dia juga mengaku bertanggung jawab atas perbuatannya, atas jinayahnya, atas pidananya. Wa yuqtalu in jaa minhu ma lam yu'ahad alaihi. Dia dibunuh selagi dia itu tidak mu'ahad ya, malam yu'ahad alaihi, dia statusnya itu bukan kafir mu'ahad. Ya kalau dia kafir mu'ahad hukumnya lain. Gitu. Jadi ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sihir itu kalau pelakunya muslim ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau dia dengan mantra-mantra kafir, jadinya kafir, karena itu boleh dibunuh. Yang kedua, kalau mantranya itu pakai jimat-jimat ya, yang tidak menunjukkan kekafiran, maka tidak boleh dibunuh. Nah, sekarang kalau non-muslim pelakunya, menurut satu pendapat dibunuh. Menurut pendapat yang lain, Imam Maliki berkata, tidak dibunuh kecuali sihirnya itu mendatangkan terbunuhnya orang lain. Dan dia mengaku bertanggung jawab. Artinya memang saya yang bunuhnya, itu baru boleh dibunuh. Waqala Ibnu Khawasmandat, berkata Ibnu Khawasmandat, fa amma idza kana dzimmiyan faqad ikhtalafat riwayah an Malik. Ya, kata Ibnu Khawasmandat,
kalau pelaku sihirnya itu non-muslim, riwayat dari Imam Malik itu berbeda-beda. Jadi gitu, riwayat Imam Malik itu beda-beda. Nah, terus kemudian disimpulkan, berarti Imam Malik pelin-pelan dong, nggak konsisten dong. Ya, nggak, bukan begitu, kasusnya beda, kemudian pendapatnya beda, dan itu biasa. Makanya nggak mungkin dalam hal-hal yang sifatnya jelimet, furu'iyah, kemudian mau diringkus dengan pendapat tunggal, itu nggak mungkin. Nah, termasuk saksinya Khawas bin Mandat. Imam Syafi'i itu ya beda-beda. Imam Maliki itu ditanya hukumnya itu beda-beda. Faqala marrah, satu saat Imam Malik berkata begini, yustatabu wa taubatu al-Islam. Kalau pelakunya non-muslim, maka dia disuruh tobat, dan tobatnya itu dengan cara masuk Islam. Itu satu kali pernah bilang begitu. Wa qala marratan, kali lain Imam Maliki bilang begini, yuqtalu wa in aslama. Dia tetap dibunuh meskipun masuk Islam. Nah, fa'ammal harbiyu fala yuqtalu idza taba. Adapun kalau dia itu kafir harbi, fala yuqtalu idza taba, dia tidak boleh dibunuh kalau sudah taubat. Wa kadzalika qala Malik fi dhimmiyin sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Malik berpendapat terkait dengan non muslim, ya kafir dhimmi yang mencaci maki Nabi, yustatabu wa taubatuhu al-Islam. Dia diminta untuk tobat, dan tobatnya adalah dengan cara masuk Islam. Jadi kalau non-muslim mencela Nabi, ada nggak ruang untuk tobat? Ada, dengan cara masuk Islam. Maka dia bebas dari hukuman. Wa qala marratan. Ya, kali lain Imam Maliki berkata, yuqtalu wala yustatabu kal muslim. Dia dibunuh dan dia dibunuh dan tidak disuruh tobat sebagaimana orang Islam. Jadi kalau orang Islam dia mencaci maki Nabi, itu otomatis kafir dan langsung dibunuh. Karena dia berarti meruntuhkan iman dan Islamnya. Sebab Islam itu dibangun atas kepercayaan kepada Allah dan Rasulullah. Kepercayaan kepada hukum Allah dan Rasulullah. Kalau orang berarti sudah mencela Nabi, berarti dia meruntuhkan hukum Islam, meruntuhkan basis iman, basis agama, maka dia otomatis kafir. Itu kalau orang Islam. Dan tidak ada ruang untuk diminta tidak ada ruang pengampunan. Kayak gitu. Tapi kalau dhimmi, menurut satu qaul dari Imam Maliki, kalau dia itu non-muslim, dia mencela Nabi, orang non-muslim mencela Nabi itu dianggap wajar dalam tanda petik. Wong dia nggak percaya Nabi, kemudian mencela Nabi itu kan wajar. Tapi kalau dia Muslim kemudian mencela Nabi kan keterlaluan. Nah kalau non Muslim itu ya sudah, dia mencela Nabi, ada ruang pengampunan dengan cara apa? Tobat, masuk Islam. Tapi kalau yang lain enggak, sekali sudah mencaci Nabi, dia itu Muslim atau non Muslim sama, pokoknya dibunuh dan tidak disuruh tobat. Ya pendapat Imam Malik itu beda-beda ya. Beda-beda itu. Karena mungkin konteksnya beda, kemudian pendapatnya beda. Wa qala Malik aidan fi dhimmi idza sahara. Imam Malik juga berkata terkait dengan non-muslim kalau dia itu melakukan sihir. Yu'aqabu illa ayyakuna qatala bisihrihi. Dia dihukum kecuali sihirnya itu membunuh orang lain. Au ahdatsa hadasan, atau menimbulkan sesuatu, fayukhadhu minhu biqadarihi, maka dia dihukum sekadarnya, ya sekadar akibat dari perbuatannya. Wa qala ghairuhu, selain Imam Malik berkata yuqtalu, dia itu dibunuh, li'annahu qad naqadha al-ahda, karena kalau dia melakukan sihir berarti dia telah membatalkan mu'ahadah, telah membatalkan status sebagai mu'ahad. Ya, mu'ahad itu dia melakukan perjanjian, dia tinggal di Darul Islam, tapi sifatnya mu'ahad. Mu'ahad itu pokoknya ya dia mau ikut ketentuan yang berlaku di Darul Islam, dia tidak akan berkomplot dengan musuh-musuh Islam, kayak gitu itu. Nah, kalau dia kemudian nyantet misalnya, nggak punya kekuatan militer, nggak bikin pemberontakan, tapi dia dengan kekuatan santetnya itu mencelakai orang Islam, ya di sini kan tidak disebut korbannya itu Muslim atau non-Muslim. Pokoknya
dampak dari perbuatannya itu ada korban dan korbannya itu mati, maka dia dibunuh. Wala yarisu as-sahira warasatuhu, dan kekayaan tukang sihir itu tidak diwarisi oleh ahli warisnya. Li'annahu kafirun, karena dia itu kafir, illa ayyakuna sihruhu la yusamma kufron. Tetap saja di sini ya, kecuali sihirnya itu tidak disebut sebagai sihir kafir. Pokoknya bulat. Kalau baca fikih itu pasti bulat, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Kafir, kecuali santetnya itu tidak bernafas, kafir. Mintanya itu tidak kepada selain Allah, mintanya kepada Allah juga. Kan payah itu. Mintanya kepada Allah juga. Pelaku ya pakai sorban juga, kan susah. Jadi ada mungkin teknik-teknik tertentu, kemudian dia itu mencelakai orang lain lah, mencelakai orang lain. Ya pelakunya itu ya masih sholat juga, itu loh yang susah itu. Makanya di sini para ulama itu sudah menampung sekian kemungkinan, sehingga banyak pendapat ya, banyak pendapat. Wa qala Malik fil mar'ah taqitu zaujaha an nafsiha aw an ghairiha tunakkalu wa la tuqtalu. Imam Malik berkata tentang seorang wanita taqitu zaujaha, yang gendam suaminya, yang nenung suaminya. Taqitu itu bundeli. Karena apa? Teknik sihir itu biasanya dengan mengikat bagian tubuh dari orang yang mau dicelakai itu. Misalnya rambutnya diikat, kemudian disebul, gitu. Itu biasanya gitu, makanya taqitu zaujaha. An nafsiyah, untuk dirinya sendiri, au an ghairi, atau untuk orang lain, tunakkalu wala tuqtalu, dia itu dihukum ya, tunakkalu itu dibalas, wala tuqtalu, dan tidak dibunuh. Itu. Ats-tsalitsah asyra, bahasan yang ke-13. Waqtalafu, para ulama berbeda pendapat. Hal yus'alu as-sahiru halla sihri anil masur, apakah ahli sihir, tukang sihir itu diminta untuk melepaskan sihirnya dari orang yang kena sihir? Nah, ini berbeda pendapat ini. Bolehkah kita minta kepada yang nyantet itu untuk melepaskan, menyembuhkan orang yang disantet? Itu kita datangi, mbok sampean tolong obati itu yang sampean santet itu. Itu boleh nggak? Ini berbeda pendapat. Fa'ajazahu Sa'id ibnul Musayyib ala ma dzakarahu al-Bukhari. Dibolehkan berdasarkan riwayat Bukhari oleh Sa'id bin Musayyib, wa ilaihi mala al-Muzani, yang demikian juga kecenderungan pendapatnya Imam Muzani. Wa karihahu al-Hasan al-Basri, tapi menurut Hasan Basri makruh, hukumnya makruh meminta tolong kepada tukang santet untuk melepaskan santetnya. Wa qala Sya'bi, itu yang berpendapat demikian itu Hasan al-Basri, tapi Sa'id bin Musayyib kemudian Imam Muzani cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Imam Asy-Syafi'i berkata, la ba'sa bin nusyrah, ya tidak mengapa bin nusyrah itu meminta dilepaskannya santet kepada tukang santet. Jadi minta tolong kepada yang nyantet untuk membebaskan santetnya. Itu menurut Asy-Syafi'i la ba'sa. Wa qala Ibnu Battal wa fi kitab Wahab bin Munabbah. Ibnu Battal berkata, dan di dalam kitab Wahab bin Munabbah, ayyakhudha, jadi tombone iki apa? Tombo obat terapinya santet itu apa? Ayyakhudha sab'a waraqatin min sidrin akhdar. Seseorang itu mengambil sab'a waraqat, 7 daun min sidrin akhdar, dari daun bidakara yang warnanya hijau. Daun bidara yang warnanya hijau. Jadi ngambil 7 daun bidara yang masih hijau, fayaduqqahu baina hajaroini, yang ditumbuk di antara 2 batu, summa yadhribahu bil ma'i, kemudian dituang air, wa yaqra'a fihi ayatal kursi, dan dibacakan di dalam air itu ayat kursi, summa yahsu minhu salasa hasawatin, kemudian dia menghisap 3 hisapan, disesap 3 sesapan, wa yaghtasila bihi, dan dia mandi dengan air itu. Fa innahu yadhhabu anhu kullu ma bi insyaallah, maka dengan cara itu tuntas ya. Yadhhabu anhu itu artinya pergi,
penyakit-penyakit akibat santet itu. Wa huwa jayyidun lirrajuli idza hubisa an ahlihi. Ini juga pengobatan yang baik untuk laki-laki idza hubisa an ahlihi, yang sudah tidak bisa tidak bisa mampu lagi menjalankan fungsi kelelakiannya, ya, tidak bisa menggauli istrinya. Ya. Idza hubisa an ahli itu tidak bisa lagi menggauli istrinya. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Battal dan juga tersebut dalam kitabnya Wahab bin Munabbah, obat santet itu 7 daun bidara yang warnanya hijau, ditumbuk sampai lebur ya, kemudian dituang air, dibacakan ayat kursi. Air ya, udah apa yang ditumbukan tadi itu, taruh gelas, dituang air, dibacakan ayat kursi, disesap 3. Nah, 3 kali, habis itu sisanya dituang air lagi ya, karena di sini dipakai untuk mandi, nggak mungkin dong hanya 1 gelas kecil, jadi dicampur dengan anulah kira-kira 1 bak, 1 ember air, kemudian dipakai mandi, insya Allah hilang itu, sirna ya, fa innahu yadhabu anhu kullu ma bihi insyaallah, ya atas izin Allah. Ini juga bisa dipakai untuk pengobatan lelaki yang impoten. Ya coba aja kalau percaya. Ya kalau sugesti percaya ya mandi itu, kalau enggak ya enggak tahu. Saya belum mempraktekkan soalnya. Ar-Rabi'a Asyrah. Bahasan yang ke-14. Angkara mu'dhamul mu'tazilah asyayatin wal jin. Mayoritas orang Mu'tazilah itu mengingkari setan dan jin. Wadalla ingkaruhum ala qillati mubalatihim. Pengingkaran mereka itu menunjukkan sedikitnya perhatian mereka, warokakati diyanatihim, dan tipisnya keagamaan mereka. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka itu nggak peduli terhadap agama dan betapa tipisnya pemahaman mereka atas agama. Kok Mu'tazilah mengingkari setan dan jin? Walaisa fi isbatihi mustahilun aqliyun. Bukanlah tidak masuk akal, ya. Kita ini percaya adanya setan dan jin, ya. Jadi kalau kita ini menetapkan, mempercayai adanya setan dan jin, itu secara akliyah itu juga make sense, itu masuk akal itu loh. Wa qad dallat nususul kitab. Begitu juga nas-nas kita buat sunnah ala isbati menunjukkan memang ada setan dan jin itu. Jadi ada dalil akli, ada dalil nakli. Secara akli masuk akal. Ada barang makhluk yang tak kasat mata itu masuk akal. Dan mereka bekerja dengan cara yang tak kasat mata juga. Wa haqqun 'alal labibil mu'tasim bihablillah ay yathbuta ma qada al-aqlu bijawazi. Maka orang yang punya akal, al-labib itu orang yang punya lub, ya, yang punya akal, al-mu'tasim bihablillah, yang berpegang kepada agama Allah, ay yathbuta ma qada al-aqlu bijawazi, untuk menetapkan apa yang oleh akal diputuskan kemungkinannya. Wa nasu asy'aru ala thubuti, begitu juga syariat itu menetapkan atas keberadaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru, kan jelas. Berarti setanlah yang melakukan sihir. Wa qala wa minasyayatini may yaghusuna lahu. Di antara bangsa setan itu, ini terkait dengan mukjizatnya Nabi Sulaiman, ada orang yang selulup ya dalam rangka menjalankan perintahnya Nabi Sulaiman, ila ghairi dzalika minal ayyi. Banyak sekali ya, banyak ayat lain terkait itu. Wa suratul jin taqtadzi bidzalika. Surat jin itu juga menunjukkan kebenaran dalil tentang adanya setan, jin, dan kelakuan mereka. Wa qala alaihi salam, begitu juga dengan sebuah hadis, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu berlaku, ya, setan itu berjalan masuk ke dalam Bani Adam seperti aliran darah. Jadi setan itu bisa nyusup masuk ke dalam diri Bani Adam manusia itu seperti peredaran darah, berarti masuk pori-pori, ya, masuk pori-pori, dia merambah ya ke organ-organ tubuh kita yang tidak bisa kita lihat.
Waqad angkaru hadzal khabar katsirun minan nas. Riwayat ini diingkari oleh banyak orang. Wa ahalu ruhaini fi jasadin, mereka memustahilkan dua ruh itu dalam satu jasad. Ini misalnya jasad kita di dalamnya ada roh, kemudian masuk roh lain yaitu roh setan dan jin. Padahal wal aqlu ya la yuhilu sulukum fil insi. Padahal akal itu tidak memustahilkan ya masuknya roh lain itu di dalam diri manusia. Idh kanat ajsamuhum raqiqatan basitatan ala ma yaqulu ba'dun nas bal aktsaruhum, karena jisim mereka itu ya lembut, setan dan jin itu lembut, basitah raqiqah basitah ya, jisim itu esensi yang lembut, ala ma yaqulu ba'dun nas bal aktsaruhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian bahkan mayoritas orang. Walau kanu kithafan, andai kata misalnya jin dan setan itu kithafan, kasat mata, la sahha dzalika aidan minhum, itu juga mungkin. Kama yasihu dukhulu ta'am, sebagaimana benarnya masuknya makanan wasyarab dan minuman fil faraghi minal jismi, di antara lubang jisim manusia. Namanya barang tak kasat mata, makhluk lembut masuk ke dalam jasad, apa mustahilnya? Enggak mustahil. Andai kata misalnya setan dan jin itu juga barang kasat mata, itu juga enggak mustahil. Sebagaimana mekanisme kerja masuknya makanan dan minuman itu kan juga barang kasat mata. Nyatanya bisa masuk melalui rongga tubuh manusia. Jin dan setan juga bisa. Makhluk manusia itu banyak rongganya kok. Manusia itu banyak rongganya. Yang biasa dihitung itu berapa? 9 ya. 2 rongga mata, 2 rongga hidung, sudah 4, 2 rongga, 2 rongga telinga, sudah 6 ya. Rongga mulut 7. Nah, 7. Kemudian rongga kubul, rongga dubur. Berarti berapa? 9. 9 pintu masuk. 9 pintu masuk jin dan manusia ke dalam rongga-rongga tubuh manusia. Karena itu kalau orang puasa itu kan sebenarnya sirnya apa? Sirnya itu dia menutup sebagian rongga-rongga itu, sehingga rongga itu tertutup bagi masuknya setan. Jadi kalau orang puasa kenapa setan itu dibelenggu? Itu karena kita yang membelenggu. Setan bisa masuk ke dalam diri manusia. Menutup mata menutup mata dari pandangan yang tidak halal, menutup telinga dari pendengaran yang tidak halal, mengunci mulut dari masuknya makanan dan minuman, juga mengunci mulut dari keluarnya omongan yang tidak perlu, juga kita tidak melakukan hubungan seks ya, itu cara menutup pintu-pintu masuk setan. Nah, itu kira-kira begitu logikanya, itu make sense gitu loh. Kok Mu'tazilah nggak percaya? Ini bantahan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jam 7 ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ternyata bahasanya jadi panjang sekali ya. Kita belum selesai. Di ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Jadi kesimpulannya sementara karena belum tuntas bahwa memang sihir itu ada. Ya, sihir itu ada, sihir itu nyata, ya, punya hakikat. Hakikatnya dia adalah teknik-teknik tertentu yang mengkultuskan setan untuk mencelakai manusia. Dan karena itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dia kafir kalau misalnya jimat-jimat mantra-mantranya itu mantra kafir. Kalau enggak ya dia diminta untuk tobat, ya, dia tidak dibunuh. Yang kedua, kalau pelakunya itu non-muslim juga ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dia tidak dibunuh, disuruh tobat, tobatnya masuk Islam. Pendapat yang kedua, kalau misalnya karena perbuatannya itu dia membuat celaka orang lain, ya dia dibunuh. Kalau enggak, ya dia disuruh tobat. Demikian Bapak-Ibu sekalian, cukup ya. Ini lagi kurang fit ini karena hujan terus. Ya, mari kita tutup. Minggu depan kita masih ngaji, insya Allah ya. Masih ngaji. Seninnya saya yang baru berangkat. Jadi insya Allah masih bisa sekali lagi ngaji.
Mari kita tutup Bapak Ibu sekalian. Rabbi fa'na bi barakatihim. Fatihim wahdinal husna bi hurmatihim Nabi wa amitna fi Bifangfa'na bibarakatihim Amitna fi tariqatihim Bifangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Amitna fi tariqatihim ومعافاتهم من شكرا دمتم في الخير والبركة والنجاح والله الموفق إلى أقوى الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Salam. Matur nuwun sangat, Gus. Ah.